Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermawati H, calon guru penggerak angkatan 8 dari instansi SMP Negeri Satap 14 Bulukumba. Video ini berisi tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah dalam hubungannya dengan modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Modul 1.1. Menuntun segala kodrat yang ada pada murid, membangun skill dengan prinsip Among Ki Hajar Dewantara, ing ngarso suntolada, ing madyo mangunkarso, tuturi handayani. Modul 1.2. Peran guru penggerak. Yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menjadi coach bagi guru lain, yang ketiga mendorong kolaborasi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Adapun modul 1.3 mewujudkan prakarsa perubahan dengan tahapan BAGJA, disingkat dengan BAGJA. Yang pertama, buat pertanyaan, kedua ambil pelajaran, yang ketiga gali mimpi, dan yang keempat jabarkan rencana, serta yang kelima atur eksekusi. Adapun modul 1.4 bertindak sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Adapun tahap segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Disiplin positif berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Disiplin merupakan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki alasan atau tujuan. Motivasi perilaku manusia terdiri dari yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri serta nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman merupakan identitas gagal yang diterapkan tidak di atas kesepakatan antara guru dan murid. Konsekuensi merupakan akibat yang harus diterima dari suatu perbuatan yang sebelumnya telah diketahui dan disepakati oleh murid. Restitusi merupakan upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan agar murid lebih kuat dan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Lima posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Lima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, kebebasan. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, penguasaan. Dan yang kelima, bertahan hidup. Keyakinan kelas.
Keyakinan kelas merupakan suatu nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang dibangun di atas kesepakatan dengan murid. Keyakinan kelas condong kepada alasan mengapa suatu hal dianjurkan atau dilarang. Keyakinan kelas berorientasi pada menyadarkan guru dan murid tentang tugas masing-masing. Keyakinan kelas sebagai upaya agar murid dapat membangun budaya positif di lingkungan kelas ataupun sekolah. Segitiga restitusi. Menurut Gossen tahun 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Contoh pernyataannya yaitu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Adapun contoh pernyataannya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu pasti bangga telah membela dirimu. Tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Contoh pernyataannya, apa kamu yakin yang kamu lakukan ini benar? Keyakinan apa yang telah kita sepakati? Apa perubahan cara berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini? Perubahan cara pikir. Penyelesaian pelanggaran disiplin tidak harus dengan sanksi atau hukuman. Memberikan hadiah terhadap prestasi murid bukanlah hal yang baik untuk membina kedisiplinan pada murid. Guru tidak mempunyai kemampuan untuk mengontrol perilaku murid, tetapi bisa menanamkan keyakinan tentang nilai-nilai kebajikan bagi murid. Penerapan segitiga restitusi dapat membangun budaya positif dan mampu menumbuhkan karakter murid. Pengalaman penerapan konsep budaya positif. Pengalaman yang pernah terjadi terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah saat menangani murid yang tidak bersepatu ke sekolah atau menggunakan sendal. Ketika saya terapkan konsep segitiga restitusi, maka anak tersebut menerima dengan baik dan bersedia memperbaiki kesalahan yang ia lakukan atas inisiatif sendiri. Pengalaman penerapan konsep budaya positif. Penerapan segitiga restitusi tersebut sangat menginspirasi saya untuk terus bersemangat dalam menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, agar murid dapat memiliki nilai-nilai kebajikan universal di lingkungan sekolah saya. Dalam menerapkan budaya positif tersebut, saya merasa telah baik dalam melakukan validasi tindakan yang salah dan saat menanyakan keyakinan. Adapun yang perlu diperbaiki adalah tahapan menstabilkan identitas. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sudah pernah mempraktekkannya walaupun saya tidak tahu kalau itu adalah tahapan segitiga restitusi. Tahap yang telah saya praktekkan adalah pada validasi tindakan salah, yaitu menanyakan alasan dibalik perbuatan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh murid. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, konsep-konsep dalam modul ini sudah sangat baik dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah. Adapun yang dapat saya sarankan adalah, pada proses setelah segitiga restitusi, baiknya dilanjutkan dengan penyelesaian masalah
serta melakukan pengawasan dan bimbingan lanjut agar murid tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan.